Kembali lagi bersama saya di acara Fosil, Forum Silaturahmi, dan hari ini kita ada di hari kelima, yaitu tempatnya di Bandung. Abi mah intina melayani stokis sebaik mungkin. Bila perlu tidak offline, langsung diinputkan. Masalah member, bila member masih aktif, langsung diinputkan. Tapi kalau ada perbaikan data, saya kasih tahu. Tolong ini harus diperbaikin data, tolong dibilangin ke AP-nya. Itu kewajiban saya, Master Stokis. Saya pun sangat terbantu dengan hadirnya warehouse di Banyumas. Karena dulu mereka itu yang jadi kendalanya itu di harga, Pak. Harga dan ketersediaan produk. Tapi dengan ada fasilitas warehouse di Banyumas, pergerakan saya untuk wilayah Jawa Tengah sangat terbantu. Ternyata omset itu memang datangnya dari aset, dan aset itu bukan hanya produk tapi SDM. Mungkin di sini kita diajarkan bukan hanya sekedar keuntungan dan kerugian, tapi kita diajarkan spiritual dan psikologi. Yang diajarkan oleh almarhum Bapak Firman Perdana, kita itu adalah pelayan untuk para member yang menjadi stokis untuk mendistribusikan produk. Tugas Master Stokis itu sendiri yang dari pengalaman saya itu adalah melayani mitra-mitra member yang menjadi stokis tanpa harus melihat latar belakang dia itu dari jaringan mana. Mungkin akan ada yang tersinggung, merasa tersinggung, merasa tersakiti. Ini tidak perlu kalau memang kita tidak melakukan. Tapi kalau memang kita melakukan hal itu, yuk kita sama-sama istighfar. Ya, istighfar. Karena bagaimanapun kita bisnis ini adalah mencari sesuatu yang barokah. Apalagi barometer kita adalah seorang kiai, seorang ulama yang sering kita jual bahwa produk ini adalah produk dari kiai, dari ulama. Tetapi kalau yang kita lakukan di lapangan ini keluar daripada marwah ulama, ini sungguh sangat menyedihkan. Sungguh sangat menyedihkan. Karena kita ini adalah hidup dalam satu rumah, yaitu TSI, yang tujuannya adalah untuk merangkul, mewadahi, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keadilan. Ini yang Abah tahu, yang pernah disampaikan oleh almarhum Pak Firman, bahwa jalankan TSI dengan sesuai aturannya. Hari ini yuk kita sama-sama kembali, ya, sama-sama kembali, kita saling bersama, saling merangkul, saling bergandengan tangan, saling menasehati, saling berwasiat, memberikan hal-hal yang positif. Tidak lagi mempengaruhi mitra-mitra yang saat ini mungkin sedang goyang kemudian disuruh pindah. Seharusnya itu berikan pemahaman kalau kita memang bagian daripada keluarga besar TSI. Jangan mengambil keuntungan di balik kesusahan orang lain. Itu artinya apapun yang hari ini kita dapatkan itu hasil dari penderitaan orang lain. Itu kira-kira rasanya bagaimana itu kalau seperti itu gitu. Nah, kami sebagai orang lapangan ini yang ikut serta memperjuangkan, menyebarluaskan produksi ini, ya tentunya pengen mendapatkan sesuatu yang hasilnya pun sesuai dengan aturan gitu. Bukan hasil besar tapi dari hasil pelanggaran. Nah itu, sedikit tapi berkah, banyak tapi lebih buat bekal ibadah. Kan seperti itu harapannya gitu. Tindak lanjuti tegas dan setegas-tegasnya. Tolong itu Pak, perusahaan harus menindaklanjuti dengan tegas. Jangan hanya sekedar masuk ke kemitraan, keluar surat peringatan. Itu tidak memberikan efek jera Pak. Kalau boleh cut 3 bulan dia tidak akan dapat bonus. Biar ngerasain bagaimana tidak bisa makan syariat dari TSI. Mungkin nanti ada kekhawatiran kalau saya berperilaku curang di lapangan, saya nggak akan dapat penghasilan. Ada kekhawatiran nanti mungkin Pak. Tapi bagaimana supaya hari ini SIN selalu ada di TSI dan Pak Kiai percaya kepada TSI Pak. Berarti kembali kepada karena kita pelaku-pelaku di lapangan ya Pak. Tolong kembali lagi kepada ranah awal, kepada aturan dan kaidah. Para master stokis tolong, saya mohon tolong dengan sangat Pak. Kunjungan ke wilayah ini sebagai perdana, pembuka.
karena memang butuh sering dan juga waktunya yang lebih tepat karena jam kerja dan juga hari kerja ini banyak juga yang tidak hadir. Ada beberapa PR buat kita bersama, namun kita tidak berhenti dan kita terus meniatkan dan juga meluruskan. Dan terima kasih Abah Komar dan juga Kang Dani. Saya malah jadi ada satu kesimpulan bahwa mari kita sama-sama luruskan niat, perlu melayani dari hati bukan hanya demi batik. Kalau saya kan meyakini bahwa TSI itu dibangun dari niat lurus, cara yang insya Allah terus, kalaupun bengkok sedikit banyak yang mengingatkan, termasuk dari beliau Hadratul Syekh. Dari sisi pabrikan memang betul kita sangat bersyukur diamanahi, dan betul kuncinya ada di beliau Hadratul Syekh. Bagaimana kepercayaan ini perlu kita jaga bersama, bukan hanya perusahaan tapi juga Bapak Ibu mitra TSI. Dan dalam rangka menjaga itu rupanya tidak lebih mudah dibanding dengan mengawali. Boleh jadi diawali dengan kepercayaan, tapi bagaimana mengawal kepercayaan itu? Itu mengapa kita meniatkan lurus untuk coba introspeksi, dan kami sadar dan ada banyak area untuk diperbaiki. Dan tentu perbaikan itu perlu tahu dulu apa saja yang perlu diperbaiki supaya tidak so tahu dan tidak merasa paling tahu. Sehingga kita gelar silaturahim ini untuk membuka diri, diawali dengan permohonan maaf. Boleh lah Pak, kan santai-santai aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, sungguh-sungguh saya cinta sama terima kasih sudah bertahan mungkin ya, masih ada bersama saya. Kalau rambut dulu saya memulai itu ya seperti ini, jadi seminggu lah kurang lebih ya, seminggu kemarin saya di beliau 2 tahun sudah tidak bertemu. Seminggu dan isinya ya semacam tune up gitu. Dikuras dan ditune up. Kata beliau, wah ini habis perang. Seperti berkarat katanya gitu kan. Jadi saudara-saudara sekalian, di sana saya juga disampaikan oleh beliau, kita seperti memulai lagi Pak Badrul. Ini yang harus disampaikan. Berarti kan sama saya juga kepada saudara-saudara ya semua ya. Mari kita yang memulai lagi. Kita masuk ke fase kedua ya Pak Pur ya. Dasawarsa kedua. Jadi per 10 tahun ternyata. TSI itu per 10 tahun. Jadi kemarin rasanya seperti ngap-ngapan gitu saya itu. Kayak butuh perpanjangan lah intinya. Seperti itu rasanya. Jadi kata beliau, mari Pak Badrul kita mulai lagi. Bahkan ya kembali apa istilahnya ya, tanda tangan lagi kan gitu. Itu saya dengan beliau itu seperti itu. Ini diwakili oleh saya, TSI kemarin melakukan akad ulang istilah. Itu dilakukan secara legal juga gitu kan. Makanya ini harus tersampaikan kepada rekan-rekan, dan mari kita niatkan untuk memulai lagi. Yang memulai itu ya saya dulu memulai ya dengan apa yang ada, potensi yang ada. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa saling merasakan sesama penggerak, sesama master stokis. Saya berharap Pak Pur, bisa terjalin komunikasi yang intens. Mungkin bisa ada forum khusus. Sudah waktunya kalau menurut saya di fase kedua ini, kalau kemarin sempat rame-rame, mungkin mari kita sekarang semua saling bergandengan tangan. Mari kita sudah belajar dari yang kemarin 10 tahun pertama itu kan merasakan pahit getirnya. Dan beliau mengatakan ya TSI ini bagi saya adalah mukanya gitu. Ya ini yang harus kita sadari, bahwa kita dipercaya, diberi amanah oleh beliau. Insya Allah Pak, insya Allah tidak ada perubahan, bahkan ada beberapa yang disiapkan. Jadi kalau kopi itu diminta, kata beliau, kalau disiram kopi sekarang, ya kitanya harus mempersiapkan diri dulu gitu loh Pak. Jadi jangan sampai salah ketika kopi diturunkan ke kita gitu kan. Itu bukan tidak ada, bahkan sudah dirancang oleh Pak
Pak Irfan itu sudah lama, cuman beliau melihat kitanya. Dan saya sangat, kalau tentang itu saya percaya. Saya itu percaya dengan kemampuan beliau gitu kan. Dalam hal penentuan waktu. Beliau punya penghitungan khusus untuk waktu gitu kan. Jadi mau segimanapun diminta ke saya, ya saya kembalikan tetap ke sana. Jadi itulah TSI, tidak ada yang berubah secara apa dasarnya, tidak ada yang dirubah memang kemarin oleh beliau seperti itu, bahwa beliau tidak suka merubah atau menggantikan sesuatu. Saya tidak suka kalau memang itu akan menggantikan sesuatu, seperti produk kan seperti itu ya gitu. Kemudian ya terima kasih juga ya, terima kasih yang kedua, terima kasih sekali. Saya sangat merasakan dukungan, kemudian kerja nyata dari semua ini. Saya sangat merasakan. Jadi tanpa bapak-bapak ya apalah kami. Betul-betul Pak. Meskipun ini baru cuman beberapa, ya tidak semua ya Pak Pur ya. Bagi saya ini mewakili, dan saya pun dari perusahaan berterima kasih, sangat berterima kasih. Mari lebih erat lagi kita bersilaturahmi. Kemudian mari kita saling lebih peka lagi. Lebih peka lagi bagaimana sih rasanya kita jadi, kalau jadi master stokis ya gimana rasanya, tidak mau digini, tidak mau digini, ya seperti itulah. Kita juga jangan seperti itu kan gitu. Ya, terima kasih semuanya. Ya sementara begitu Pak Pur ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengungkapkan kebahagiaan kita, tasakur kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kami dari sisi perusahaan juga tersambung. Doa dari Bapak Ibu semua, dan juga demikian kami tidak lepas mendoakan Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah kita lakukan diberikan ridho sama Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan ke depan ini kita ada kesempatan, mumpung masih ada nyawa di dalam tubuh kita, untuk kembali kepada jalan yang sesuai dengan aturan. Apa yang menjadi kendala untuk bisa sesuai dengan aturan, mari kita bicara. Karena boleh jadi mungkin Bapak Ibu mau curhat, mau menyampaikan kendala, menjadi terhambat karena mungkin kita tidak kurang membuka. Maka kami membuka layanan informasi di Departemen Pelayanan Kemitraan sekarang sedang agresif-agresifnya untuk terus memungut apa yang ada di lapangan, untuk bisa kita mulai benahi sama-sama. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Tentu kita akan berkhidmat kepada waktu. Mungkin ada agenda lain dari Pak CEO, ada dari perusahaan juga, kita akan terus lanjutkan meeting. Jadi kita senantiasa ada meeting mingguan, pekanan Pak, untuk mengakselerasi apa yang menjadi perubahan ini. Dan terjawab sudah apa yang menjadi tampak luar dari Pak CEO yang berubah ini adalah spirit perubahan, spirit transformasi, spirit untuk memulai kembali kita bersama-sama di TSI ini di Dasawarsa kedua. Demikian ya Pak ya. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf bila ada dalam penerimaannya mungkin kurang menspesialkan tamu. Namun kita tutup dulu secara formal forum silaturahim ini, mudah-mudahan, dan terima kasih atas penerimaannya Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sudah selesai nih acara forum silaturahmi. Nah, dari acara ini yang dia ada di Bandung ini, kira-kira apa tanggapan positif yang Bapak dapatkan dari acara ini? Oke, terima kasih untuk TSI dan manajemen yang sudah bisa memfasilitasi kami Master Stokis untuk bisa bersilaturahmi. Jelas tanggapan yang paling positif yang kami rasakan ya saat ini bisa menyuarakan di depan perusahaan. Artinya yang kompetensi nanti menindaklanjutinya adalah perusahaan. Apapun itu yang terjadi di lapangan. Mungkin bukan sebuah rahasia lagi ketika perusahaan mengetahui setiap kota kondisi hari ini seperti apa. Dan alhamdulillah yang paling berkah kami juga bisa langsung bertemu dan bisa disaksikan oleh Bapak CEO, Bapak Badul Mutakin pada saat ini ya. Itu menjadi satu vibrasi tertentu buat saya pribadi ya. Dan mudah-mudahan buat rekan-rekan Master Stokis yang lain juga menjadi titik berangkat. Kalau tadi kita bicara, kita mulai dari awal lagi. Ini titik berangkat kita untuk sama-sama. Kita sama-sama menjaga TSI supaya memang menjadi milik bersama. Seperti itu mungkin, kurang lebihnya. Kira-kira kalau soal harapan nih Pak, output dari acara ini, harapan ke depannya apa nih Pak? Oh, harapan jelas, harapannya tidak panjang lebar. Kami hanya membutuhkan keamanan yang paripurna dalam menjalankan usaha di TSI. Dan itu jelas tindak tanduknya ada di
titik koordinasi, yaitu perusahaan sebagai penindak. Perusahaan kalaupun ada LCN ataupun kemitraan itu hanya fasilitator yang memang titahnya adalah dari perusahaan. Harapannya perusahaan memberikan tindakan yang tegas, real, konkret, tidak muluk-muluk dengan apa yang terjadi saat ini supaya TSI lebih maju ke depan. Bagaimana kita mau bisa mewadahi para konsumen ketika hari ini kita di dalam sendiri belum bisa paripurna bersama-sama untuk saling merangkul, yang intinya adalah supaya TSI bisa maju lebih jauh lagi. Seperti itu mungkin kurang lebih. Apa sih tanggapan positif Bapak setelah mendengar adanya acara ini? Yang satu mungkin ada kesempatan bersilaturahmi antara mitra sama mitra dan sama pemilik-pemilik master stokis yang lain, terutama para pimpinan-pimpinan yang ada di TSI juga. Ya, dengan silaturahmi ini mungkin mudah-mudahan bisa tambah bersinergi aja. Pak, apa tanggapan Bapak atau respon Bapak, respon positif Bapak terkait acara ini? Alhamdulillah, ini awal mula ya TSI mengadakan tatap muka, yang mudah-mudahan ini awal yang positif untuk lebih berkembangnya produk-produk yang dipasarkan oleh PT Tidaya Indonesia. Harapan saya setelah acara ini selesai, kondisi para penyedia produk PT Tidaya Indonesia lebih berkembang dan lebih bisa melayani para mitra dengan baik. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak sampaikan ke perusahaan? Kalau kepada perusahaan yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan perusahaan lebih berkembang dan lebih maju sesuai dengan satu harapan saya ya. Dari awal bergabung dengan PT Tidaya Indonesia, produk-produk yang dipasarkan oleh PT Tidaya Indonesia lebih berkembang, bukan hanya sebatas nasional. Mudah-mudahan ini sampai di Asia.